Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Abdul Haim Age dan juga teman-teman yang sudah hadir di acara pertemuan diskusi kali ini yang saya banggakan dan saya bahagiakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang online diskusi kali ini. Adapun topik yang kami bahas dalam pertemuan kali ini yaitu pengertian hadis, kedudukan hadis dan perbedaan hadis nabawi dengan hadis qudsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faizin yang bertugas sebagai moderator jalannya acara diskusi kali ini. Adapun juga anggota kelompok saya yang akan bertugas sebagai penyajian materi yaitu saya sendiri Ahmad Nur Faizin, dan yang kedua yaitu Faktianur Rizky M, dan yang tiga yaitu Vina Salsabila. Baik, untuk rangkaian acara yang kita lewati nanti yaitu sesi pertama yaitu pembukaan, sesi kedua yaitu penyampaian materi atau penyajian materi, dan yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang sesi terakhir yaitu sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama agar sesi diskusi nanti bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Faktianur Rizky M yang akan membacakan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian hadis. Hadis berdasarkan ulama usul adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Unsur-unsur pokok hadis terdapat 3, yaitu sanad, matan, dan rawi. Pengertian sanad menurut bahasa berarti mu'tamad, yaitu tempat bersandar atau tempat berpegang yang dipercaya. Sedangkan menurut terminologi, sanad adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis dan menyampaikannya kepada matan. Sedangkan matan menurut bahasa berarti sesuatu yang menjorok keluar atau sesuatu yang nampak dan atau sesuatu yang keras dan tinggi dalam kata terangkat dari bumi. Sedangkan menurut terminologi, matan berarti lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna. Dan yang terakhir adalah rawi atau biasa disebut al-rawi. Berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis, yaitu nakil al-hadis. Definisi lainnya mengatakan bahwa rawi adalah orang yang menerima hadis kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab tadwin, dan kata lain seorang rawi adalah mudawin atau biasa disebut dengan yang membukukan hadis. Kedudukan hadis. Keberadaan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, selain ketetapan Allah SWT yang dipahami dari ayatnya secara singkat, juga merupakan ijma atau konsekuensi seperti terlihat dalam perilaku para sahabat. Misalnya, penjelasan Utsman bin Affan mengenai etika makan dan cara duduk di dalam sholat, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Begitu juga Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad karena mengikuti jejak Rasul. Hadis berfungsi terinci dan menginterpretasi ayat Al-Quran yang mujmal atau global, seperti memberikan persyaratan terhadap ayat-ayat yang mutlak. Di samping itu, ia pun berfungsi mengkhususkan terhadap ayat-ayat yang bersifat umum. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan yaitu perbedaan hadis nabawi dengan hadis qudsi. Yang pertama yaitu pada hadis nabawi Rasulullah SAW menjadi dasar sumber hadis, sedangkan pada hadis qudsi Rasulullah SAW mendasarkan sumber hadis itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan redaksinya sendiri. Jadi pada hadis nabawi Rasulullah
ini dasar sumber hadis menjadi dasar sumber hadis. Jadi hadis nabawi ini suatu dasar sumber hadis. Sedangkan hadis qudsi Rasulullah SAW mendasar sumber hadis itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan redaksinya sendiri. Jadi hadis nabawi Rasulullah itu adalah suatu dasar sumber hadis. Jadi gitu. Sedangkan hadis qudsi itu mendasarkan sumber hadis itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan menggunakan redaksinya sendiri. Jadi seperti itu. Dan yang kedua yaitu pada hadis qudsi Nabi Muhammad SAW hanya memberitakan sebuah hadis dengan bentuk perkataan, yaitu qauli. Jadi seperti itu. Sedangkan pada hadis nabawi, bentuknya hadisnya bisa meliputi perkataan qauli, perbuatan fi'li, dan persetujuan takriri. Jadi begitu. Pada hadis qudsi ini, itu hanya memberitakan suatu hadis berbentuk qauli saja, perkataan. Hanya perkataan saja. Sedangkan pada hadis nabawi, itu meliputi perkataan juga, perbuatan, juga dijelaskan dalam bentuk perbuatan juga, dan bisa dijelaskan juga dalam bentuk persetujuan atau takriri. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga yaitu hadis nabawi, kalimat dan maknanya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu. Hadis nabawi, kalimat dan maknanya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis nabawi itu kalimat dan maknanya dari Nabi Muhammad langsung. Dia turun langsung itu maknanya yang kalimat dan maknanya itu dari Nabi Muhammad SAW langsung. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disusun oleh Nabi Muhammad. Jadi gitu. Yang menyusun Nabi Muhammad, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Dan yang keempat yaitu hadis nabawi merupakan penjelasan dari kandungan wahyu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maksud wahyu yang secara tidak langsung di sini yaitu Nabi Muhammad berijtihad terlebih dahulu dalam menjawab suatu masalah. Jadi seperti itu. Jawaban itu ada kalanya sesuai dengan wahyu dan ada kalanya tidak sesuai dengan wahyu. Jadi seperti itu. Jika tidak sesuai dengan wahyu, maka datanglah wahyu untuk mengoreksi atau membenarkan suatu hadis tersebut. Jadi seperti itu. Sedangkan hadis qudsi, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada untuk penyusunan atau redaksi atau pembenaran suatu hadis, tidak ada. Itu hadis itu langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi. Jadi seperti itu. Sedangkan hadis nabawi tadi penjelasan dari kandungan wahyu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maksud wahyu yang secara tidak langsung yaitu ya tadi Nabi Muhammad berijtihad terlebih dahulu, dia untuk merenungkan dalam menjawab suatu permasalahan. Jadi seperti itu. Jawaban itu tadi ada kalanya juga yang tidak sesuai dengan wahyu ataupun sesuai dengan wahyu. Jika kalanya tidak sesuai dengan wahyu, maka datanglah wahyu untuk mengoreksi atau membenarkannya. Jadi seperti itu. Dan yang kelima yaitu hadis qudsi memiliki ciri-ciri selalu menggunakan ungkapan yang pertama atau dhamir mutakalim, yaitu aku. Aku berfirman, contohnya seperti itu. Itu ciri-ciri dari hadis qudsi. Nah, sedangkan hadis nabawi tidak menggunakan ungkapan ini karena memang berasal dari Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Ya, intinya untuk hadis qudsi ini memang memiliki ciri khas yaitu turunnya yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala hadisnya, cuma lebih diredaksi atau disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis nabawi itu berasal dari Nabi Muhammad langsung dan disusun. Berasal dari Nabi Muhammad langsung. Maka
Maka dari itu, ada kalanya wahyu itu kandungannya kandungan dari wahyu baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi seperti itu. Itu karena Nabi Muhammad saat menyelesaikan suatu masalah dalam saat dia berdakwah di Makkah, di Madinah, itu dia berijtihad terlebih dahulu untuk menjawab suatu permasalahan. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk hadis qudsi itu langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengerti dari hadis qudsi dan hadis nabawi itu memiliki ciri-ciri juga, yaitu kalau hadis qudsi itu ciri-cirinya selalu menggunakan kata orang pertama atau dhamir mutakalim, yaitu aku, hai hambaku. Jadi seperti itu. Kalau ada suatu hadis yang pertama memiliki aku sedang apa, aku apa, pokoknya ada kata-kata orang pertama, nah itu berarti ciri-ciri dari hadis qudsi. Sedangkan hadis nabawi tidak menggunakan ungkapan ini karena memang berasal dari Nabi Muhammad SAW langsung. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu untuk penjelasan dari kelompok saya. Selebihnya jika ada tutur kata atau penjelasan yang kurang lengkap, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di grup WA atau apa, atau Japri, bisa Japri langsung. Untuk hari ini pertemuan bisa dilanjut. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bisa dilanjut di WA grup. Nanti akan dibuka oleh sesi tanya jawab oleh 3 penanya dan dijawab oleh 3 presentator. Baik, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini dan semoga tetap jaga kesehatan dalam bulan-bulan yang penuh dengan kayak musibah ya, kayak virus gitu. Semoga tetap jaga kesehatan, stamina, seperti itu. Oke, akhirul karam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.